Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, terkhusus kaum ibu pada saat ini, firman Tuhan yang menyapa di PA kaum ibu tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, sejatinya setiap orang pastilah ingin mendapatkan apresiasi, dibanggakan, dipuji, dielulukan, diagungkan. Bahkan kalaupun kita tidak mendapatkan posisi itu, pasti hampir semua orang mencoba mencari untuk mendapatkan hal itu. Tapi pernahkah kita membayangkan di dalam situasi itu ada seorang yang bernama Yesus Tuhan mendapatkan hal itu, diagungkan, dielulukan, disebutkan Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tapi sejatinya Tuhan Yesus mengetahui bahwa saatnya nanti kata Hosana itu berubah menjadi kalimat salibkan dia, salibkan dia. Sebab sesungguhnya situasi ini ketika terjadi di Minggu Palma tidak lain adalah bagian dari bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kematiannya yang tinggal sebentar lagi. Saudaraku, kaum ibu yang diberkati Tuhan, benar, elu-eluan mereka pada saat itu tidak lain karena mereka berpikir bahwa kekaisaran saat itu harus digantikan. Karena secara utuh mereka tidak menyukai kekaisaran pemerintahan pada saat itu. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita melihat apa yang terjadi sebelum situasi itu. Hal yang begitu luar biasa ketika Tuhan Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kenapa saya mengatakan hal itu? Lihatlah, bahkan Tuhan Yesus memerintahkan muridnya dengan mengatakan, pergilah ke kampung yang di depan. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Bahkan hal itu pun dengan tegas dan jelas dikatakan. Artinya, ternyata segala sesuatunya telah dipersiapkan. Bahkan lebih lagi, ternyata disitulah kebesaran jiwa, disitulah keagungan Tuhan Yesus itu di dalam kesetiaannya untuk melakukan perintah Bapaknya di sorga. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengendarai keledai itu dan terjadilah apa yang disebutkan di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9 itu. Sebab begitulah Yesus itu akan menjalani, melakoninya. Bahwa penggunaan keledai adalah pembunuhan nubuat di dalam Zakaria 9 ayat 9. Dan tentu saja mengandung pesan tentang sebuah kerendahan hati, kedamaian, dan keagungan sejatinya di dalam kerendahan itu. Yesus memasuki Yerusalem tidak dengan kekuatan militer atau politik, tetapi justru dengan kerendahan hatinya. Saudaraku, ini berkati dalam nama Tuhan. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat adanya sebuah pesan bahwa bagaimana Yesus datang itu untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, gender, atau status sosial. Bisa kita bayangkan kalau Yesus datang bukan dengan keledai,
Dan di sini juga kita mendapatkan sebuah penegasan buat kaum ibu. Marilah setiap ibu memperkenalkan nilai-nilai dan kebenaran Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga generasi selanjutnya bisa bertumbuh di dalam mengenal Yesus secara utuh, serta kebenaran di dalamnya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, hal yang semakin luar biasa ketika melalui perikop kita ini, firman Tuhan mengajar kita bahwa tindakan kebaikan itu tidak membutuhkan nama. Mengapa saya mengatakan hal itu? Lihatlah, tidak penting sekali disebutkan siapa yang punya keledai. Tapi hal yang luar biasa adalah keledai itu terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Memang benar, kaum ibu, walaupun mungkin perbuatanmu, tindakanmu tidak dihargai, pelayananmu di jemaatmu, di dalam kepengurusanmu tidak seperti apa yang kau bayangkan. Bahkan pelayananmu dicibir atau menjadi sesuatu yang digosipkan dalam kehidupan ini. Ingatlah kisah ini, situasi ini, bahwa benar perbuatan baik itu tidak harus membutuhkan nama. Tapi kuatkanlah dengan sebuah kekuatan seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau ada yang bertanya, katakanlah Tuhan memerlukannya. Maka tindakan pelayananmu, perbuatanmu, apapun itu di dalam kemuliaan Tuhan, bentuk pelayanan sekecil apapun, kalau itu adalah sesuatu memenuhi kebutuhan, menyenangkan Tuhan, maka biarlah itu terjadi. Sebab di sanalah sejatinya kebahagiaan, keagungan, ketika Tuhan yang memuji setiap kita, bukan pujian dari orang-orang di sekitar kita. Maka refleksi apa yang bisa kita dapatkan? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kaum ibu, hal yang pertama, refleksi sejati bagi kita, biarlah setiap kaum ibu diajak untuk merenungkan apakah penerimaanmu sama seperti situasi ini. Engkau begitu bersuka cita ketika Yesus datang. Apakah engkau bersuka cita ketika Yesus menghampirimu? Ketika Yesus bahkan hadir di dalam kehidupan. Yang kedua, tidak lain adalah bahwa kaum ibu biarlah pribadi seperti apa yang disebutkan oleh tema kita. Bahwa kaum ibu semestinya lah menjadi pribadi yang datang di dalam dan membawa nama Tuhan. Apa maksudnya? Biarlah hadirmu kaum ibu dimanapun engkau berada, terlebih di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, jadilah pribadi yang membawa sukacita, jadilah pribadi yang membawa damai sejahtera, menghadirkan kasih itu, dan harapan-harapan yang indah di dalam Tuhan. Yang ketiga, tetaplah miliki kerendahan hati. Kalaupun mungkin engkau diberkati dengan jabatan, dengan posisi, dengan pekerjaan, dengan hartamu, tetaplah rendah hati. Tetaplah membumi, down to earth. Dan biarlah apa yang ada padamu justru menjadi kuatmu. Bahwa engkau hadir di dalam nama Tuhan dan membawa nama Tuhan. Sehingga hidupmu pun sangat berarti di tengah-tengah kehidupan ini. Yang terakhir, jadilah pribadi duta-duta yang membawa perubahan positif. Apa maksudnya? Bawalah perubahan itu seperti pemahaman orang ketika itu. Seorang raja, sesuatu yang hebat itu haruslah naik kuda, kuda perang, dan mungkin peralatan tempur yang luar biasa. Tapi perubahan itu dihadirkan Tuhan. Bahwa ternyata tidak seperti itu perubahan yang mau dinyatakan, yang mau dihadirkan oleh Tuhan. Kejadilah menghadirkan perubahan itu. Jadilah pribadi yang memutarbalikkan itu. Bahwa kehebatan kita, keagungan kita di mata Tuhan
Justru ketika kita memiliki kerendahan hati, kesederhanaan, dan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian, amin. Tuhan memberkatimu setiap ibu.